Hellcat. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Yaina di channel Dena Gamers. Di video kali ini aku mau main Mega Easy Obby sambil bercerita. Dan aku namain segmen itu adalah Curina. Oke, sebelum aku mulai cerita, please subscribe dulu channel ini. Subscribe dan like dan comment, share, subscribe lagi. Dan habis itu kalian turn on the notification biar kalian tuh dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Nah teman-teman, kenapa aku suruh kalian untuk subscribe? Karena subscribe itu gratis dan kalian tuh nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu bayar, kalian tinggal klik aja. Oke, sekarang tuh aku mau bercerita tentang game-game yang aku pernah mainin di Roblox. Oke teman-teman, jadi game yang aku pernah mainin di Roblox tuh banyak banget, tapi aku bakal bikin part-partan gitu ya teman-teman. Untuk part-partnya aku bikinnya setiap kali aku upload video baru, oke? Nah teman-teman jangan lupa dilihat ya video barunya. Nah oke, aku kemarin tuh nggak record, kenapa? Karena males banget gitu record gitu setiap hari. Itu kan kemarin aku juga udah upload 3 video gitu guys. Dan ya aku sekarang lanjut aja, langsung cerita aja. Jadi yang pernah aku mainin pertama dari tower-toweran nih, aku pernah mainin Tower of Hell. Oh iya, part pertama aku bercerita tentang tower-tower, game-game yang Tower of Hell itu yang aku pernah mainin. Nah, aku pernah mainin Tower of Hell yang pertama aku coba tuh Tower of Hell. Tower of Hell tuh sebenarnya dulu aku ragu-ragu gitu buat coba Tower of Hell. Kenapa? Karena aku ngeliat youtuber-youtuber yang lain yang pernah coba itu katanya gak ada checkpoint. Tapi aku pun ya, aku nggak bisa kalau nggak ada checkpoint gitu. Aku pun main obi-obi harus ada checkpointnya. Kenapa? Karena aku kayak nggak bisa gitu guys. Nggak tahu kenapa aku tuh kayak ragu gitu. Aku nggak bisa gitu guys, kayak gitu. Dan akhirnya ya aku nggak mau coba gitu awal-awalnya ya. Nah aku nggak mau coba awal-awal, tapi aku tuh kayak pengen penasaran banget gitu gimana sih gitu kan, kayak bagaimana sih gamenya sampai nggak ada checkpoint gitu guys, kayak gitu. Dan akhirnya aku pun mencoba untuk bermain game tersebut, lalu pun aku main Tower of Hell. Nah pertama itu aku cupu banget dan aku kayak nyerah gitu, udah nggak suka aku gitu kan, kayak nggak suka gitu. Tapi tiap hari itu aku mainin dan akhirnya setelah beberapa hari aku mainin tuh aku bisa untuk nyampe to the top pertama kali gitu kan. Karena ya udah tahu kan kalau pertama kali nyampe tuh di top tuh kayak rasanya tuh kayak wow itu banget gitu, kayak wah aku pertama kali nih gitu kan. Dan ya aku pertama kali, keren banget pertama kali gitu kan aku berhasil gitu. Dan aku kayak happy banget gitu loh, padahal awalnya tuh aku ragu. Oke, nextnya itu aku pernah mainin jadi nextnya itu aku pernah mainin Tower of Mystery. Tower of Mystery itu kayaknya emang lebih itu guys, lebih gampang. Tapi dia benar-benar gak ada checkpointnya, asik. Gak ada lagi guys checkpointnya, aku coba. Dan Tower of Mystery aku juga dapat dari youtuber gitu yang ada di Roblox gitu, yang suka mainin tower-toweran. Dan aku tuh nonton video baru dia, aku lupa nama channelnya apa, tapi yang penting aku nonton gitu. Nah jadi tuh dia main Tower of Mystery, katanya ini lebih gampang gitu ratingnya ya. Tapi kalau aku nggak tahu ini bakal lebih susah atau lebih gampang dari Tower of Hell yang pernah aku mainin gitu. Dan akhirnya aku nyoba untuk mainin Tower of Mystery. Nah jadi aku tuh pertama kalinya itu Tower of Mystery itu kan 5 stage doang ya teman-teman. Kalau sementara Tower of Hell tuh stage-nya 6 gitu kan, tapi lebih susah-susah gitu stage-nya. Tapi kalau Tower of Mystery sih masih lebih gampang sih guys. Jadi tuh aku coba setiap hari dan akhirnya tuh aku sekarang level 9 kalau nggak salah. Kalau di Tower of Hell aku tuh level 18 guys, oke. Nah habis itu lanjutnya itu aku pernah main Tower of Fun. Tower of Fun juga tuh kayak fun gitu guys, katanya ratingnya gitu ya guys dari youtuber yang nyoba. Nah itu tuh aku kayak ngeliat gitu guys pertamanya gitu, dan aku kayak ngeliat wah gampang-gampang itu stage-nya, aku mau nyoba deh gitu. Aku tuh berniat untuk nyoba loh guys. Pas aku langsung ngeliat gitu, dan katanya ratingannya itu ini ada checkpointnya, jadi aku makan semangat buat nyoba. Dan akhirnya aku nyoba Tower of Mystery itu, dan ya nggak aku sangka ternyata aku suka banget main Tower of Fun ya guys. Jadi aku nggak nyangka aku suka banget Tower of Fun itu, aku mainin
kadang-kadang juga aku mati-mati tapi ada checkpointnya, jadi tuh aku makan semangat buat kayak coba-cobain gitu yang baru-baru gitu guys, yang benar-benar belum aku kayak coba gitu. Dan ya aku akhirnya bisa main Tower of Fun gitu guys. Oke, aku nanti bakal bikin videonya deh kalau kalian mau ya. Oke, jadi nextnya itu aku juga pernah mainin Climb Time. Climb Time gitu juga aku dapat dari youtuber yang lain yang gamers juga sama kayak aku. Nah, jadi mereka tuh mainin Climb Time ini dan katanya ratingannya mulu nih yang aku ambil kan. Jadi katanya ratingannya itu dia punya checkpoint, dan ya aku seneng banget kalau ada checkpointnya gitu. Jadi aku mencoba gitu nih, aku buat coba, dan aku juga ajak adik aku buat nyoba game tersebut. Dan ternyata itu gampang banget dan ada checkpointnya, jadi lebih gampang lagi. Stage-nya pun banyak sih guys, ini tower terbanyak yang stage di tower yang terbanyak yang pernah aku mainin sebenarnya. Tapi karena ada checkpointnya tuh buat dia tuh jadi gampang banget. Tapi teman-teman, Climb Time ini aku pernah mainin hardcore-nya. Kalau hardcore-nya itu menurut aku lebih susah banget karena nggak ada checkpointnya gitu. Nah, jadi checkpointnya cuma di bagian pertamanya. Oh iya teman-teman yang belum nonton yang hardcore, please ditonton ya. Oke, jadi selanjutnya itu aku juga pernah mainin Tower of Dread. Tower of Dread itu kayak semacam tower juga, tapi dia tuh bener-bener gak ada checkpointnya, sama kayak Tower of Hell, tapi stage-nya mungkin lebih dikit ya teman-teman, mungkin 6 ya, sama mungkin derajatnya gitu kan. Jadi ya udah aku bakal cobain gitu. Tower of Dread tuh aku bener-bener nemu sendiri pas aku lagi main Tower of Hell itu. Dan pas aku lihat tuh, aku mau lihat ratingannya gitu, berapa sih yang main gitu kan, playingnya, visitnya berapa kan ada tuh ya guys. Dan akhirnya tuh aku ngeliat ada Tower of Dread tuh apa lagi gitu kan, aku bilang. Dan akhirnya aku nyobain Tower of Dread itu, dan ternyata itu sama aja kayak sama kayak Tower of Hell, tapi ini kayak kelihatan beda gitu guys. Di lobbynya, mau naik tangganya, modifiersnya tuh beda-beda, tapi sebenarnya itu sebenarnya sama gitu guys, tapi gambarnya dong yang dibedain gitu ya. Dan ya aku nyoba, ternyata itu emang gampang sih, cukup gampang gitu guys. Jadi tuh pertamanya tuh aku coba mainnya di laptop gitu, biar kayak aku kan terbiasa gitu kalau main-main obi-obi yang obi-obi kayak dia gitu. Nah, aku maininnya tuh di laptop gitu guys, aku jarang main di HP gitu kalau obi-obian. Tapi ya aku bakal coba main di laptop dulu gitu. Jadi terus pas aku udah pro gitu, aku bakal coba mainin di device aku yang iPad gitu, yang lainnya gitu guys. Oke. Nah, selanjutnya aku pernah mainin Corridor of Hell. Corridor of Hell tuh ada lagi gitu kan pas aku lagi mainin itu. Nah, kalau Corridor of Hell aku juga dapat dari youtuber gitu. Jadi yang aku dapetin sendiri tuh cuman Tower of Dread gitu. Jadi tuh aku lagi nonton dan akhirnya aku nemuin Tower of Dread gitu kan, kayak Tower of Dread gitu guys. Ya, Tower of Dread, yap, oke. Jadi Tower of Dread itu katanya ratingannya ini stage-nya lebih susah dan gak ada checkpoint. Lalu stage-nya tuh ada 10 stage, tapi teman-teman katanya dia tuh lebih kayak lasernya lebih dikit gitu sih, tapi ada di bawahnya gitu. Dan katanya tuh dia nggak ada checkpoint, dan kayak aku tuh kayak takut gitu buat nyobain. Wah, 10 stage kayak apaan gitu kan, tapi kok koridor gitu ya dibilangnya. Nah, dan aku baca lagi ratingannya di youtuber yang lain itu adalah ya betul koridor. Jadi dia tuh panjang gitu guys, bukan ke atas. Kalau ke atas aku lebih ngeri lagi guys, bayangkan dong 10 stage ke atas gitu kan. Dan akhirnya aku nyobain sih, dan sampai sekarang ya aku baru menang 2 kali dan aku baru dapat uang 110. Hahaha. Ya nggak apa-apa lah, yang penting menang. Dan selanjutnya aku pernah mainin Pro Tower of Hell. Pro Tower of Hell itu aku baru 2 kali menang gitu, dan itu pun di device iPad. Teman-teman bayangin aku main Tower of Hell yang Pro di device yang bener-bener aku nggak suka gitu guys kalau main di device yang ini. Dan ya aku pun main itu, dan sebenarnya sih gampang banget stage-nya itu, karena ya gitulah, karena Pro Tower gitu kan, jadi aku kayak ragu. Tapi akhirnya tuh aku nyoba juga, kayak aku nyoba untuk
menangin gitu. Dan akhirnya tuh sementara berapa lama tuh aku nggak menang, tapi totalnya aku bisa menang gitu guys. Oke, jadi dulu tuh aku juga pernah, aku hampir menang, tinggal beberapa stage lagi, tapi itu juga aku kayak itu guys, apa namanya, tiba-tiba jatuh gitu, nggak tahu kenapa ya, aku ngelengor gitu kemana-mana dan akhirnya tuh aku jatuh dan mati meninggoy gitu kan. Aku sedih banget gitu, padahal aku mau menang gitu guys, aku sedih banget yang pas itu. Nah tapi akhirnya tuh aku coba lagi Pro Tower gitu, walaupun gak berhasil ya nggak apa-apa lah, yang penting aku nyoba gitu kan. Dan akhirnya aku nyoba dan ternyata 2 kali berhasil dong guys, 2 kali berturut-turut. Bayangin, aku tadinya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadinya tuh aku bisa mainin si Pro Tower ini. Dan apa namanya, dan ya aku juga bisa gitu untuk nyobain. Dan yang pernah terakhir tuh aku mainin di tower itu adalah aku mainin di Tower of Pastel. Yang nggak pernah mainin di Tower of Pastel itu, kalian bisa search aja di Roblox kalian langsung, Tower of Pastel gitu, kayak warna-warnanya tuh warna-warna pastel guys. Warnanya sih bagus sebenarnya ya, dan ya warnanya bagus juga. Aku kayak ini tuh nggak mirip guys kayak Tower of Hell, tapi ya mungkin dia pakai ciri khas dia sendiri gitu kan, aku juga nggak tahu. Tapi yang bikin visitnya juga lumayan banyak sih guys, nggak dikit juga, tapi nggak banyak kayak Tower of Hell juga. Jadi itu cuman 900-an gitu, nggak tahu, pokoknya ratusan lah, belum ribuan ya guys. Dan ya itu adalah yang terakhir yang pernah aku mainin. Jadi tuh aku sebenarnya dari semua yang aku pernah mainin itu, aku paling suka yang Tower of Hell gitu. Oke guys, ya aku udah level 500, udah stage 500. Oke, thanks for watching ya, I hope you enjoy. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga ke teman-teman kalian. Nah, aku bakal bikin Curina part 2. Bye bye, and I hope you like this segmen gitu ya, biar gak segmennya tuh main-main doang. Jadi aku pakai cerita-ceritaan gitu guys. Oke, bye bye, see you next time. Semoga kalian suka cerita-ceritaku. Dan untuk bermain